Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahabatihi wa man walah wa ba'du. Jenis-jenis khobar ditinjau atau diiktibarkan dari yang disandarkan kepadanya. Jadi kabar ini siapa sih yang menyampaikan, gitu loh. Ya, ditinjau dari kita menyandarkan kabar ini ke siapa terakhir. Apakah ke Nabi SAW? Apakah ke sahabat atau ke selain sahabat, sebelum sahabat dari tabi'in atau selain tabi'in? Jika kita sandarkan ke Nabi langsung SAW, maka namanya hadisnya marfu'. Dan marfu' ada dua. Marfu' ini hakikatan, benar-benar Nabi SAW yang mengatakan, atau marfu' hukman, yakni sahabat menyandarkan sebuah peristiwa perbuatan ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dihukumi marfu'. Dan jika khobar disandarkan kepada sahabat, maka ini namanya hadis mauquf dan tidak sampai derajat marfu' hukman. Ya, ini hanya murni perkataan sahabat atau perbuatan sahabat. Dan sahabat ini tidak menyandarkan bahwa perbuatannya atau perkataannya merupakan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ada yang namanya hadis maqtu'. Ya, ini disandarkan kepada tabi'in dan selain atau setelah tabi'in. Jika misal Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, qala Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, Nu'man bin Thabit, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Hanifah langsung mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hadisnya waktu terpotong, enggak lewat sahabat, langsung Nabi. Ya, atau di bawah derajat itu, di bawah tabi'in, Imam Malik, tabi'in. Di Muwatta misal. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an kada wa kada. Nabi melarang ini dan ini. Itu perkataan Imam Malik langsung di Muwatta misal. Maka ini hadisnya namanya maqtu'. Atau Imam Ahmad atau Imam Bukhari ini yang lainnya. Ya, dia tidak lewat siapa? Sahabat. Baik, kita masuk yang kedua, masih pembagian khobar ditinjau, diiktibarkan dari yang disandarkan kepadanya. Ila man yudhaf ilaih, bi'tibari man yudhafu ilaih. Yang pertama marfu' selesai kemarin. Yang kedua sekarang ats-tsani wal mauquf, ya, dan hadis yang mauquf. Mauquf dari apa kata apa? Waqafa yaqifu, waqfan waqifun mauqufun. Berarti dia isim maf'ul dari waqafa yaqifu. Berarti yang didudukkan atau yang diberdirikan. Waqif berdiri. Ya, mauquf yang yang didirikan atau yang diberdirikan. Enggak berdiri sendiri berarti. Enggak waqif sendiri. Diberdirikan. Ma'udhifa, yaitu al-mauquf apa? Ma'udhifa ila sahabiyyi, apa-apa yang diidhofahkan, disandarkan, dinisbatkan kepada sahabat. Walam yathbut lahu hukmur raf'i, walam yathbut, dan belum tetap, lahu, untuknya, hukmur raf'i, hukum marfu'. Kalau sahabat menganjam naha Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang ini, maka hadisnya mauquf atau marfu'? Misal seorang sahabat Umar bin Khattab mengatakan naha Rasulullah an kada wa kada. Ini marfu' atau mauquf? Ini perkataan sahabat loh. Tapi beliau mengatakan nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya apa? Marfu' haqiqah atau hukman? Hukman. Berarti mauquf adalah sesuatu yang disandarkan murni kepada sahabat dan bukan termasuk marfu' hukman. Nah, wa huwa hujjatun 'alal qaulir rajih, dan itu dan dia hadis mauquf adalah hujjah atas al-qaulir rajih, dari sisi perkataan yang rajih.
Ini menurut dari beberapa pendapat tentang masalah perkataan sahabat apakah hujjah atau bukan hujjah, maka kita katakan perkataan sahabat adalah hujjah, karena sahabat tidak berkata kecuali dengan qiyas dari Al-Quran atau sunnah atau ijma' mereka, kemudian dia menasihatkan kepada umat bahwa hukumnya ini. Maka qiyas para sahabat selama tidak menyelisih Al-Quran dan sunnah yang sampai kepada mereka, maka itu adalah hujjah buat kita. Memang terkadang perkataan sahabat menyelisih Quran sunnah, mereka tidak memaksudkan menyelisih sunnah atau Quran, tetapi ada hadis-hadis yang belum sampai kepada beliau alaihi ridwanullahi alaihim jami'an. Memang ada contohnya. Ya, Ibnu Abbas pada awalnya radhiyallahu anhuma menghalalkan riba fadl. Boleh 1 dirham atau 1 dinar ditukar dengan nilai dirham, direcehkan ya, dengan potongan-potongan yang melebihi nilai 1 dinar. Misal 1 dinar berapa dirham misal? 10 dirham, maka boleh ditukar lebih dari itu. Maka datanglah Abu Musa al-Asy'ari membawakan hadis yang sahih ya, bahwa mithlan bimithlin. Nah, mithlan bimithlin harus semisal. Kalau ini idza kana ikhtalaf al-asnaf atau idza ikhtalaf al-asnaf, kalau jenisnya beda boleh beda, tapi thamannya harus sama. Ya, nilainya sama. Enggak boleh lebih. Enggak boleh kurang. Tapi kalau kurang nilainya sedekah beda lagi. Kalau lebih tanpa perjanjian juga nggak masalah, tanpa kesepakatan riba. Baik. Ya, jadi tidak semua hadis yang sahih sampai kepada sahabat. Buktinya lagi ada lagi nggak? Ada. Ketika Abu Musa al-Asy'ari, ini Abu Musa al-Asy'ari dinisbahkan oleh Ibnu Abbas sahabat kecil. Abu Musa lebih gede. Ya. Ibnu Abbas Rasulullah ketika umur sekitar 50-an atau 60. Ibnu Abbas masih umur berapa? Gulam kata Rasulullah. Allahumma faqihhu fid din wa alaihi huda. Tapi masih kecil Ibnu Abbas, apalagi Hasan Husain masih kecil sekali. Dan Abu Musa udah gede. Udah dikirim ke Yaman untuk berdakwah oleh Nabi dan Mu'adz bin Jabal. Pemuda tapi bukan sesepuh seperti Abu Bakar. Oleh karena itu, lihat, ketika Abu Musa mengetok pintu ke Umar bin Khattab khalifah, tok 3 kali tok 3 kali nggak ada, udah pulang. Maka Umar pergi keluar, udah jauh, dipanggil, sini. Kenapa nggak nunggu saya? Maka kata Musa, sungguhnya karena Nabi SAW bersabda, idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dan lahu falyarji'. Kalau kalian izin ke suatu rumah, sudah ngetuk 3 kali, udah jadi 3 kali dan belum dibukakan, belum diizinkan masuk, maka pulang. Umar belum mendengar hadis ini. Demi Allah, engkau datangkan saksi. Ngeri kan kalau Umar, takut beliau. Beliau membawakan balik ke Madinah, kembali ke kaumnya. Kemudian sahabat besar dari Ansor, Ubay bin Ka'ab, mengatakan, ini bawa sahabat kecil ini bersama seumuranmu. Katakan ke Umar, orang-orang semisalnya semuanya tahu tentang hadis ini. Ini nggak usah memakai saksi yang gede seperti saya, orang dewasa. Lalu bawa yang Umar, baru Umar menerima. Bukan nggak menerima dari satu. Ya, tidak semua hadis
Baik. Karena Umar radhiyallahu anhu sendiri mengatakan menuntut ilmunya beliau. Sehari menuntut ilmu Nabi, sehari bekerja di ladang, gantian sama sahabatnya. Sekarang catat, kabarkan apa yang dia kabarin Nabi ke saya nanti. Besoknya gantian. Saya yang ke sana, kamu ngeladang. Itu cara hidupnya dulu awal ketika awal hijrah. Perjuangan, manis perjuangan itu. Ditulis tintanya nikmat. Tapi kalau sejarah kita kelam, tidur makan tidur ya, males. Nah ini nggak enak ditulis di tinta, nggak enak. Baik. Lihat, illa kecuali an yukhalifa nassan, kecuali beliau sahabat menyelisihi nas, yukhalifu nassan, an yukhalifa nassan, kecuali sahabat tersebut menyelisih nas. Nas ini Quran hadis, ya. Au qaula sahabiyyin akhar, atau sahabat tersebut menyelisih perkataan sahabat yang lain, sehingga ada dua pendapat dalam pada para sahabat, sehingga kita tidak bisa menjadikan hujjah semuanya. Fa in khalafa nassan, jika seorang sahabat menyelisih nas, ukhidha bin nas, ya, maka yang diambil adalah nasnya, bukan perkataan sahabat. Wa in khalafa qawla sahabiyyin akhar, dan jika seorang sahabat menyelisihi sahabat yang lain, ukhidha birrajihi minhuma, maka diambil dari yang rajih di antara keduanya, ya. Wasahabiyu, dan sahabat, siapa mereka? Siapa yang disebut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka adalah, lihat, man ijtama', baca seperti itu boleh. Man ijtama' juga tidak disalahkan total untuk mereka di satu. Man ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Ya, siapa-siapa yang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Man ini siapa-siapa, ya. Siapa saja atau orang-orang yang berkumpul, ya, kepada Nabi, ini maksudnya melihat Nabi dalam kondisi beriman kepada Nabi, ya, bukan yang tidak beriman. Jika seseorang misal dalam masa hidup Nabi dia dewasa, bukan sumuran Nabi, selama Nabi hidup dia kafir, tapi selama Nabi meninggal kemudian melihat perkembangan Islam begitu cepat, begitu barokah, menguasai seluruh dunia, dia akhirnya lembut hatinya kepada Islam, menerima kebenaran Islam. Apakah orang ini yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi kafir seumur hidupnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sahabat? Tidak. Tidak. Tidak disebut sahabat. Dia tetap masuk dalam golongan tabi'in. Wa mata 'ala dzalik, dan dia orang yang beriman kepada Nabi tersebut dan berkumpul dengan Nabi, matinya dalam kondisi beriman kepada Nabi. Ini syarat disebut sahabat, bukan sahabat yang kemudian murtad dari Islam disebut sahabat, tidak. Karena ada kan? Ada nggak sahabat yang murtad? Tadi sahabat, istri suami sauda, istri Nabi kedua. Bila keluar dari Islam di Habasyah, ini buat sedih Saudah. Rasulullah melamar Saudah seumuran Nabi sekitar. Dan dari hadis-hadis yang ada, gede badannya, mungkin seperti Dani sallallahu alaihi wasallam. Sampai turun ayat Negur Umar melarang Saudah keluar karena badannya besar, kelihatan jelas. Orang-orang nanti nyindirin Saudah.
Udah kamu jangan di rumah, tetap aja di rumah, jangan keluar. Terlalu mencolok. Dan orang munafik sering gangguin istri Nabi. Dan istri orang soleh. Nah, baik. Maka turunlah ayat negur Umar. Ya. Kalau perempuan, hukum asalnya perempuan nggak boleh keluar rumah kecuali diizinkan oleh suaminya keluar untuk hajatnya dia. Bukan darurat, hajat. Hajat apa? Beli makanan, beli mie, beli bumbu masak, beli air minum, ya, dan seterusnya. Hajat-hajat, nanam tanaman di luar sebentar, nyirami, jemur baju, ya, pasti ada keluarnya. Baik. Al-thalith, jenis hadis yang ketiga, wal maqtu'u, dan maktu artinya terpotong, ya. Qati pemotong, maktu yang dipotong. Apa itu maktu? Ma udifa ila tabi'i faman ba'dahu. Apa-apa yang diidhofahkan, yang disandarkan, dinisbatkan kepada Nabi sallallahu, kepada tabi'in dan orang-orang setelahnya. Jadi kalau ada sebuah perkataan berkata Al-Imam Malik, berkata Imam Abu Hanifah, berkata Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Musayyab, berkata Al-Hasan Al-Basri, berkata Qatadah, berkata Atha bin Abi Rabah, berkata terus dari para murid-murid sahabat. Ini namanya hadisnya maqtu, perkataan para tabi'in atau setelahnya. Qala Al-Imam Syafi'i. Ini bukan dalil dari hadis atau qaul sahabi. Baik, wa tabi'iyyu, dan tabi'in siapa itu? Man istama'a bis sahabiyyi. Mereka adalah orang yang berkumpul, ya, berkumpul dengan sahabat atau dengan para sahabat, mukminan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam kondisi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mata ala dzalik, dan orang itu meninggal dalam kondisi beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini disebut apa? Muridnya sahabat, yang disebut dengan istilah tabi' pengikut, tabi'iyun, pengikut, ya, tabi'iyun, pengikut sahabat. Aqsamul khabar bi'tibari turuqihi. Jenis-jenis khabar diiktibarkan atau ditinjau dari jalan-jalannya. Kalau tadi ditinjau dari man yudhafu ilaihi, orang yang disandarkannya. Sekarang ditinjau dari jalan-jalannya. Ini jalannya banyak atau sedikit? Kalau banyak sekali jalannya, dari jalur-jalur yang banyak, ya, ini namanya mutawatir. Kalau jalurnya sedikit, ini namanya hadis ahad. Ahad ada yang masyhur, ada yang aziz, ada yang gharib. Baik. Yanqasimul khabaru, terbagi khabar itu bi'tibari turuqihi, ya, diiktibarkan dengan jalan-jalannya atau ditinjau dari jalan-jalannya, ila, kepada apa? Mutawatirin dan wa ahadin, kepada mutawatir dan ahad. Al-awwal fal mutawatiru, maka hadis yang mutawatir apa? Marwahu jama'atun kathirun, apa-apa yang meriwayatkannya para jamaah yang begitu banyak. Ini hadis mutawatir. Marwahu jama'atun kathirun, apa-apa yang meriwayatkannya jamaah yang begitu besar banyak. Yastahilu, yang mustahil, tidak mungkin. Fil adati, dalam adat, mustahil dalam adat istiadat, dalam kebiasaan. Kalau orang banyak ngomong, ya, apalagi sahabat ini yang berbicara, yastahilu fil adat, secara adat ini mustahil an yatawata'u,
mustahil mereka bersepakat alal kadhib. Ya, mereka bersepakat di atas kebohongan, kedustaan. Ini mustahil 70 orang berkumpul untuk bohong atas nama Nabi dan itu sahabat, ini mustahil. Wa asnaduhu, dan mereka mengisnadkannya, menyandarkannya. Wa asnaduhu ila syai'in mahsusin, kabar sesuatu yang bisa dipegang. Ya, ila syai'in mahsus, sesuatu yang bisa dirasa, his. Misaluhu, permisalan hadis yang mutawatir, yang paling mutawatir, ini hadis terbanyak jalurnya, tidak ada yang lebih banyak dari hadis ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ini hadis pertama yang ana paling apal dari tahun 2004. Nulis langsung. Ini pertama yang paling ana banyak tulis. Man kadzaba alayya, barang siapa berdusta atas saya. Saya itu siapa? Rasulullah SAW, karena beliau yang mengucapkan. Siapa yang berdusta atas namaku, muta'ammidan, dia sengaja melakukannya ini, muta'ammidan, sengaja, bukan nggak sengaja ya. Falyatabawa, maka ambillah maq'adahu, bangkunya dia, finnar, di neraka. Man kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta atasku muta'ammidan, secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka ambillah tempat duduknya dari neraka. Hadis ini riwayat, semuanya meriwayatkan kata-kata hadis ini. Ya. Jalurnya berapa sahabat? 70 sahabat meriwayatkan hadis ini. Ya, nggak main-main, 70 sahabat meriwayatkan hadis ini. Sedangkan innamal a'malu binniyat, berapa sahabat yang meriwayatkan ini? Innamal a'malu binniyat. Satu, siapa? Umar bin Khattab saja. Hadis ahad, nggak main, ahadnya yang derajat paling rendah lagi. Ghori, satu jalur sahabat aja. Tapi tetap hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Cukup satu sahabat menjadi dalil semuanya. Wal ahadu, dan hadis ahad, apa itu hadis ahad? Masiwal mutawatiri, apa-apa yang selain mutawatir maka disebut ahad. Wa huwa min haitsu ar-rutbatu, dan dia hadis ahad ditinjau dari rutbah tingkatannya, salah satu aqsamin. Wa huwa min haitsu rutbatu salah satu aqsamin. Kok rutbatu Ustaz enggak? Kan haitsu dzaraf Ustaz. Iya, haitsu dzaraf, setelahnya adalah jumlah. Seperti idza, haitsu. Ya. Setelahnya adalah jumlatun fi mahali jarrin mudhafun ilaih, ay min haitsu hiya ar-rutbah. Ya. Mubtadanya mahdzuf, tersisa khobar. Beda dengan dzaraf yang lain. Ba'da, setelah itu mudhafun ilaih langsung. Ba'da dzuhri. Ya, majrurnya alamatnya jelas. Dan ini majrur yang mufrad, bukan ghairu mufrad. Ada 3 jenis dari tingkatannya. 1 sahihun, yang kedua hasanun, yang ketiga dhaifun. Ada hadis sahih, ada hasan, ada dhaif. Kalau mutawatir enggak mungkin, enggak usah neliti sahih dhaifnya lagi. Fas sahihu, maka hadis sahih apa? Ma naqalahu adlun tamud dhabti bisanadin muttasilin wa khala minasy syududzi wal illatil qadihati. Fas sahih, hadis sahih itu adalah ma, apa-apa, naqalahu adlun, yang orang adil memindahkannya, menakalnya, memindahkannya, ini menyambungnya.
Adlun, adlun jangan main-main. Ini orang adil, orang selalu tengah-tengah, tidak condong ke hawa nafsunya atau syahwatnya. Tamud dhabti, yang hafalannya sempurna, tam. Hafalannya sempurna, nggak pernah salah. Diuji 100 kali benar semua. Kalau salah satu dhaif, hati-hati. 100 kali diuji antum, salah satu 99 nilainya jangan sekarang kan. Mumtaz Murtafi di zaman periwayatan hadis namanya apa? Dhaif. Kita 100 kali salah satu dhaif. Ini sahih, hadis sahih namanya tamud dhabt, enggak pernah salah. Bisanadin muttasilin, dengan sanad yang menyambung tanpa ada pemutus. Misal an al-Imam Syafi'i qala akhbarani Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Terputus enggak? Ya, dari hadis ini dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan telah mengabarkan kepada Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, pemilik mazhab Hanafi. Mungkin enggak? Pasti ada yang terputus sanadnya. Kenapa? Karena enggak mungkin orang meninggal mengabarkan kepada orang yang baru lahir. Ya, Abu Hanifah meninggal 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir tahun itu baru 150 Hijriah. Bagaimana anak baru lahir bisa meriwayatkan dari orang yang meninggal di tahun tersebut? Baik. Wa khala, dan kosong. Kosong ini apa? Ya kosong. Ini tanpa ya. Minas syudud, dan kosong dari syad. Dari syad itu kerancuan. Dan lepas ya, khala. Dan terlepas atau terkosongkan, terbersihkan dari keraguan-raguan, syudud, dari syad. Dari kerancuan, wal illati, dan dari illah. Illah ini celak, aib. Al qadihati, yang qadihah ya. Ilat sebab yang qadihah. Ini dipelajari di ilmu mustalah hadis. Wal hasanu, dan hadis hasan adalah mana qalahu adlun, apa-apa yang menakalnya seorang adil, seorang adil. Adil itu agamanya bagus, ya, tidak melakukan dosa besar secara terang-terangan yang tampak di depan manusia sehingga membuat adalahnya turun, jatuh. Khafifud dhabti, ringan hafalannya, ya, hafalannya di bawah derajat tam, sempurna. Nah, dia hafalnya enggak sekuat tam, enggak sekuat sahih, tapi masih bisa dipakai. Bisanadin muttasilin, dengan sanad yang nyambung tanpa terputus antara rawi satu dengan yang lain, dipastikan pernah bertemu. Wa khala minasyududzi wal illatil qadihati, dan terlepas kosong dari syadz ya, kerancuan dan illah yang mencederai. Wa yasilu ila darajatis sahihi, dan hadis hasan dia akan sampai, wa yasil, akan nyampe ila darajatis sahih, ke derajat yang sahih. Jika ta'addadat turuquhu, jika berbilang turuknya, jalan-jalannya. Yani kalau satu hadis hasan, maknanya sama. Jalur Abu Hurairah hasan, jalur Ibnu Abbas hasan. Maka dua hadis ini kalau digabung, hasan, ini hasan lidatihi, ini hasan lidatihi. Kalau digabung apa? Sahih li ghairihi. Jadi sahih. Wa yusamma sahihan li ghairihi. Maka dia disebut sebagai hadis yang sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi di bawah derajat sahih li dzatihi. Wa dhaif, dan hadis dhaif adalah ma khala min syartis sahihi wal hasani, apa-apa yang
lepas atau kosong dari syarat hadis sahih dan hadis hasan. Ya, yang tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hadis hasan disebut hadis dhaif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yasilu ila darajatil hasan, dan hadis dhaif akan sampai kepada derajat hadis hasan jika ta'addadas turuquhu, jika berbilang jalannya. Ada hadis hasan dari riwayat Abu Hurairah, karena di dalamnya ada seorang sanad, seorang perawi hadis dia orangnya jujur tapi lemah hafalannya, masuk dhaif. Tapi dhaif yang bisa dikuatkan dengan dhaif yang lain. Ada jalur dari Ibnu Abbas, sama perawinya di tabi'in atau tabi'in, ada yang lemah nih. Nah, dua hadis ini saling menguatkan, nanti akan menjadi hasan li ghairihi. Idza ta'addada turuquhu ala wajhin, atas sisi yujbiru ba'daha ba'dan, yujbir menguatkan sebagiannya sebagian yang lain, ya, saling menguatkan. Wa yusamma, dan disebut hadis ini sebagai hasanan li ghairihi. Hadis dhaif bisa menjadi hasan li ghairihi. Wa kullu hadhihi al-aqsami, dan setiap dari jenis-jenis ini hujjatun, adalah hujjah, ya, sebuah hujjah dipakai buat dalil, siwa kecuali ad-dhaif, kecuali hadis yang dhaif, falaisa bihujjatin, maka dia bukan hujjah. Lakin, tetapi la ba'sa bidzikrihi, tidak apa-apa menyebutkan hadis dhaif fi syawahidi, sebagai penguat, wa nahwiha, dan sejenisnya. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk siyahul ada, setelah itu masuk al-ijma'. Alhamdulillah.